Oke, selamat pagi teman-teman. Kita mulai kuliah kita pada kali ini. Kali ini kita akan ketemu lagi di Praktikum Alpro. Kita akan masuk pada pertemuan minggu yang ketiga. Pertemuan minggu ketiga ini kita akan belajar mengenai struktur kontrol percabangan. Nah, apakah itu struktur kontrol percabangan? Nanti kita lihat satu persatu. Mungkin akan ada sedikit perbedaan dengan materi di kelas. Kalau di kelas, kalau nggak salah hari ini tadi bahasnya tentang pseudocode ya, tentang flowchart. Pseudocode, Pak. Pseudocode kan. Nah, jadi memang ada sedikit perbedaan. Nah, kalau bisa dibilang materi praktikum itu sedikit lebih cepat daripada materi kelasnya. Jadi mungkin nanti kalian juga akan belajar percabangan, tapi di praktikum di kelas, tapi lebih ke arah teorinya. Kalau ini sekarang kita akan lebih ke arah prakteknya. Nah, seperti biasa, percabangan ini tujuannya adalah kita dapat menyusun boolean expression menggunakan operator logical, percabangan sesuai dengan if dengan permasalahannya yang dihadapi, dan yang terakhir ini yang menjadi pembeda adalah kita akan belajar yang namanya dengan exception handling sederhana. Exception handling itu kalau kita ada terjadi kesalahan atau error itu kita bisa handle supaya pesan errornya tidak muncul. Nah, ini yang akan kita tambahkan pada pertemuan kita kali ini. Oke, alat bahannya seperti biasa, teman-teman tinggal menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan teman-teman. Seperti biasa, editor kita tidak strict pada editor. Teman-teman tinggal mau pakai editor yang mana, silakan digunakan. Yang penting teman-teman bisa bisa menggunakan editor dengan mudah. Nah, ini ada sedikit teori sebentar. Kita akan belajar mengenai Boolean expression dan logical operator. Ada yang ingat Boolean expression dan logical operator? Halo? Mungkin ada yang pernah dengar? Nah, halo teman-teman. Halo. Wah, diam semua nih. Iya, Pak. Apakah itu? Ada yang pernah Boolean dengar? yang true false. Oke, lalu logical. Logical itu lupa, Pak. Nah, oke, benar tadi. Boolean itu memang true false. Kalau teman-teman masih ingat kelas logika informatika, nah, biasanya teman-teman akan dihadapi dengan perintah true atau false. Kalau true itu benar, kalau false itu salah. Seperti ini kan. Misalnya nih, kita punya pembelian uh, sama dengan, misalnya kita punya 120.000, kayak gini kan. Lalu di pembelian lebih besar daripada 100.000, maka akan true. Lalu kita lihat pembelian 45.000, pembelian lebih dari sama dengan 100.000, maka akan nilainya false. Nah, semua boolean itu, operatornya itu yang akan dikeluarkan hasilnya itu tergantung dari variabel yang kita definisikan. Ketika kita mendefinisikan itunya sebagai nilai satu nilai tertentu, maka ketika akan dicek lagi, dia akan masuk nilai yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Jadi ya true false-nya tergantung kita kita membandingkannya. Misalnya di sini tadi contohnya pembelian sama dengan 100.000, maka pembelian lebih dari sama dengan 100.000, maka dia akan hasilnya true. Itu yang dihasilkan. Yang perlu diingat, kalau boolean itu hasilnya cuma dua, true atau false. Nanti mana yang akan kita gunakan? Sesuaikan dengan kasusnya. Lalu ini sedikit tambahan, kalau teman-teman ingin menggunakan operator-operator perbandingan, seperti kalau teman-teman masih ingat, nah operator-operator perbandingan, kalau misalnya kita kasih misalnya A sama dengan 3, berarti variabel A nilainya 3. Tapi kalau kita menggunakan A sama dengan misalnya A sama dengan 3, B sama dengan 2. A sama dengan 3, A sama dengan 2, berarti dia ngecek apakah variabel A sama dengan variabel B. Di sini digunakan contoh kasus XY, operator keterangan. Jadi ketika X sama dengan Y, jadi artinya itu apakah X sama dengan Y. Nah, X tidak sama dengan, dia menggunakan tanda seru sama dengan, ini model operatornya. Lalu seperti biasa, lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan. Ini yang terus X is not Y sama dengan Y, X is not Y. Jadi tidak sama dengan. Nah, ini operator-operator perbandingan nanti yang akan kita gunakan. Nah,
Ini ya tidak usah dihafalkan, yang penting teman-teman sering menggunakan aja, kira-kira nanti logiknya seperti apa, nanti dapat teman-teman bisa gunakan. Misalnya aku ingin menghitung bilangan itu adalah lebih besar dari 3, atau kalau misalnya yang sering dilakukan dosen setiap akhir semester ketika nilainya 80 maka dia dapat nilai apa. Nah, itu kan kita akan sering gunakan itu. Overall semuanya sama sih. Cuma nanti kita akan sedikit implementasi yang berbeda aja dalam Python-nya. Oke. Next-nya, nah di sini dikatakan Anda kalau bisa harus menyusun Boolean expression operator yang tepat sesuai dengan problem yang dihadapi. Nah, hal yang diperhatikan seperti yang sudah dibilang tadi, bentuk boolean itu pasti ada 2 hasilnya, yaitu true atau false. Tidak ada hasil yang lebih dari ini. Lalu perhatikan kata-kata khusus seperti minimum, maksimum, tidak lebih dari, tidak kurang dari, tidak sama dengan, dan tidak berbeda. Lalu next-nya yang perlu diperhatikan lagi, perhatikan dengan seksama dan tentukan variabel yang perlu dibandingkan dengan benar sesuai dengan permasalahannya. Nah, nanti beberapa contoh permasalahannya kita bisa lihat pada tabel berikutnya. Nah, lalu di sini ada tadi kan kita sudah masuk ke boolean. Beberapa boolean bisa digabungkan menggunakan logical operator pada Python, and, or, dan not. Nah, contohnya kalau kita lihat misalnya di sini ini operator perbandingan. Jadi misalnya contoh masalahnya untuk lulus dibutuhkan IP minimum 2,25. Jadi teman-teman bisa menggunakan perintahnya nanti boolean expression-nya IPK lebih dari sama dengan 2,25. Lalu contohnya misalnya kita punya golden button hanya diberikan untuk YouTuber dengan subscribe lebih dari 1 juta. Jadi ini teman-teman tinggal gunakan subscriber lebih dari sama dengan 1 juta. Nah, ini case-nya, yang di sebelah sini boolean expression-nya. Pengendara dengan kecepatan lebih dari 90 km per jam akan mendapatkan tilang kecepatan lebih dari 90. Wahana roller coaster hanya bisa dinaiki oleh mereka yang tinggi badannya lebih dari 110. Berarti tingginya lebih dari 110. Nilai ujian Hana adalah 75, sedangkan Robi mendapatkan 75. Apakah nilai keduanya sama? Kita bisa menggunakan Hana is Robi, nilainya sama enggak? Pertama kita harus tentunya kalau yang untuk kasus ini, teman-teman harus define dulu ya. Misalnya contohnya, mana tadi? Nah, misalnya di sini kita gunakan Hana sama dengan 75, lalu Robi tadi berapa nilainya, kita lihat. Robi 75. Nah, ketika kita tambahkan operatornya, nah seperti ini. Nah, jika kita jalankan, nah maka operator ini akan menghasilkan nilai true. Nah, seperti itu. Nah, ini kira-kira seperti ini untuk yang kasus ini. Lalu misalnya Junaidi memiliki 10 sepatu, Ricky punya 19 sepatu, dan Arnold punya 20 sepatu. Apakah gabungan sepatu Junaidi dan Ricky lebih banyak dari sepatu Arnold? Nah, kita coba dulu. Misalnya di sini Ricky punya berapa tadi? Ricky 15 ya, 15. Junaidi sama dengan misalnya 10. Nah, lalu kita define lagi untuk sepatu Arnold. Nah, Arnold, katakanlah Arnold itu punya misalnya 20. Belum. 20. Nah, lalu kita coba kita cek apakah gabungan sepatu Junaidi lebih banyak dari apakah gabungan sepatu Junaidi dan Ricky lebih banyak daripada sepatu Arnold? Harusnya kalau kita lihat secara sebelum kita masuk ke code-nya, kita bisa predik hasilnya kalau Junaidi itu 10, Ricky itu 15. Jadi kalau dijumlahkan mereka adalah jumlahnya sepatunya adalah 25, sementara Arnold adalah cuma 20. Nah, ketika kita jalankan perintah ini, Junaidi plus
Ricky apakah lebih besar dari Arnold? Nah, Arnold harusnya sih kalau kita nggak usah jalankan hasilnya pun tahu ya dia harusnya adalah true ya karena kita coba jalankan. Nah, hasilnya true karena dia dapat hasil yang bisa kita gunakan. Sorry, hasilnya Junaidi dan Ricky adalah 15 plus 10, maka hasilnya lebih besar daripada punya Arnold. Lalu kalau misalnya kita ingin mengubah ini seperti ini, nah seperti ini kalau kita jalankan hasilnya, apakah benar? Pasti hasilnya adalah false karena punya Arnold 20 sementara punya Junaidi plus Ricky adalah 25. Nah, di sini kita bisa menggunakan berbagai macam operator perbandingan. Nanti yang penting teman-teman intinya adalah teman-teman cek dulu kasusnya itu mau seperti apa. Kalau kasusnya udah dapat, nah nanti kita bisa gunakan nanti lo kira-kira formulanya seperti ini. Ini lo kira-kira formulanya seperti ini. Nah kira-kira seperti ini seharusnya sih masih bisa ya, masih bisa menerima ya, masih hitungannya masih mudah ya. Nah contohnya misalnya wahana roller coaster hanya dapat dinaiki oleh penumpang yang dengan usianya 10 tahun dan usia minimal 10 tahun dan tingginya minimal 110 tahun. Kedua persyaratan tersebut hanya dapat digunakan dengan bentuk. Nah, ini kalau tadi kan kita ya kan yang pertama kan case-nya operator perbandingannya single semua. Ini udah mulai ada kombinasi ya. Nah, kalau yang ini misalnya yang tadi operator expression digabungkan dengan logical, kita bisa menggunakan operator and, or, dan not. Contohnya misalnya roller coaster dinaiki oleh penumpang yang usianya minimal 10 tahun dan tinggi badan minimal 110 tahun. Jadi syaratnya dua, nggak bisa salah satu. Syaratnya itu harus minimal 10 dan tinggi badannya itu harus minimal 110. Jadi karena syaratnya dua, jadi kita harus menggunakan istilahnya kita menggunakan operator and. Nah, kalau misalnya syaratnya cuman salah satu, kita bisa menggunakan operator true. Ini operator false. Ini contohnya di sini diskon diberikan kepada member atau jumlah pembelian lebih dari 500.000. Dia akan ngecek bentuknya member itu sama dengan true atau pembelian lebih dari 500.000. Jadi operator-operator ini intinya di sini adalah kita gunakan kasusnya sih. Kita kasusnya seperti apa? Kalau mau lihat, oh dia ada kombinasinya gimana? Harus milih dua, harus dua-duanya terpenuhi, atau tiga-tiganya atau berapa terpenuhi. Teman-teman bisa menggunakan N. Tapi kalau misalnya ada kondisi yang memenuhi cuma salah satu aja, nggak usah salah dua atau salah tiga atau semuanya. Oke, let's see kita bisa menggunakan operator or. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nanti sambil jalan kita lihat kasus-kasusnya. Beberapa kasus memang membutuhkan operator perbandingan seperti ini. Nah, lalu di sini kita masuk ke materi kita yang pokok di sini. Ini sebagai pengantar karena kenapa? Karena nanti kita akan berbicara mengenai percabangan itu pasti akan ada operator-operator perbandingan comparison yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk percabangan yang sering digunakan, pada Python. Nah, percabangannya secara umum itu ada 3 bentuk. Yang pertama itu conditional, alternatif, dan chain conditional. Nanti kita coba lihat satu. Nah, di sini untuk bentuk conditional, misal secara umum ya, ini kalau teman-teman masih ingat sintaknya, kira-kira seperti ini. Jika if kondisinya apa, titik 2, ini perintah yang akan dilakukan, ini juga perintah yang akan dilakukan. Coba saya perbesar sedikit. Nah, misalnya di sini contohnya, jika nilai akhir Anda adalah lebih dari 70, maka Anda mendapat sertifikat kelulusan. Nah, ini bentuk conditional. Bentuknya itu adalah cuma satu kondisi aja. Nah, misalnya, lalu gimana kalau kita ingin bentuk itu punya lebih dari satu atau misalnya kita punya ada kondisi lain. Nah, untuk kondisi lain kita bisa gunakan yang namanya bentuk alternative condition. Nah, biasanya itu dia menggunakan if kondisi pertama, maka dia akan menjalankan ini, ya kan? Yang di sini, lalu perintah yang ini dijalankan, lalu kita gunakan else, lalu kita jalankan yang sini. Ini bentuknya. Nah,
Yang perlu teman-teman perhatikan lagi, Python itu adalah dia sensitif sama yang namanya tab dan segala macam. Nah, teman-teman perlu perhatikan nanti ketika teman-teman menulis, nanti kalau bisa tabnya harus menjorok ke dalam, di dalam if atau di dalam else. Nah, nanti ambil jalan kita coba deh. Nah, contohnya misalnya sebagai contoh, jika nilai akhirnya lebih besar sama dengan 60, tampilkan tulisan lulus. Jika tidak, tampilkan tulisan tidak lulus. Nah, lalu misalnya kita gunakan if nilai akhir semacam ini, kita tampilkan lulus. Nah, lalu else, terus kita tampilkan print tidak lulus. Nah, kita bisa gunakan semacam ini. Yang perlu diperhatikan adalah tabnya, dia indentasinya sangat strict. Jadi kalau bisa untuk penulisan if, next selanjutnya adalah menjorok ke dalam, else selanjutnya adalah juga menjorok ke dalam juga. Nah, lalu di sini kita akan masuk, tadi ini bentuk yang kedua ya. Kita punya yang pertama adalah conditional, kira-kira seperti ini. If kondisinya langsung apa? Lalu alternatifnya ada if, ada else. Nah, lalu yang ketiga itu adalah bentuk chain conditional. Kalau yang alternatif itu cuma dua, kalau chain itu bisa lebih dari dua. Nah, untuk membedakannya, sebenarnya itu cuma tinggal menambahkan kalau chain tadi kita menggunakan else, ya kan? Kalau yang alternatif kita menggunakan else, sementara kalau yang bentuk chain kita menggunakan yang namanya elif. Misalnya kita ada kondisi satu, maka yang dilakukan ini. Kondisi dua, maka yang elif kondisi dua ini. Lalu ini kondisi tiga, elif kondisi ini. Nah, paling bagian terakhir defaultnya kita bisa menggunakan perintah else. Nah, semacam ini. Ini kira-kira semacam ini untuk percabangan. Kira-kira nanti tinggal kita lihat kasusnya aja. Mana yang akan kita pakai mana sih? Kita bisa pakai conditional, pakai alternatif, atau pakai chain. Itu semua based on case-nya. Kalau case-nya memungkinkan menggunakan conditional, oke, kita gunakan. Kalau case yang memungkinkan menggunakan alternatif, ya kita gunakan alternatif aja. Atau kalau misalnya case yang memungkinkan menggunakan chain, kita ya gunakan chain saja. Nah, kira-kira semacam ini untuk sintaknya. Kita coba lihat contohnya. Nah, misalnya kita punya contoh sebuah toko pakaian memberi diskon yang besarnya ditentukan oleh nilai pembelian Anda. Untuk pembelian di atas juta, dapatkan diskon 30%. Pembelian lebih dari 500.000 sampai sejuta mendapatkan diskon 20%. Pembelian dari 100.000 sampai 500.000 mendapatkan diskon 50%. Nah, pembelian di bawah sejuta, 100.000 tidak mendapatkan diskon. Nah, kalau kita perhatikan contoh yang ini, kemungkinan diskonnya ada lebih dari dua kan. Jadi mau nggak mau kita pakai yang model chain. Nah, ini di sini kemungkinan diskon yang diberikan ada 4, yaitu 30%, 20%, 15%, dan 0%. Itu diskon. Yang implementasinya, kalau untuk implementasinya, eh, jadi nanti teman-teman tinggal memasukkan seperti ini. Nah, jika pembeliannya ini, maka diskonnya ini. Jika pembeliannya ini, maka diskonnya ini. Nah, sekarang kita coba deh. Sekarang kita coba ya. Misalnya di sini, sebentar. Kita coba, misalnya. Nah, kita punya if pembelian lebih dari 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 juta ya. Nah, jangan lupa tandanya. Nah, lalu dia otomatis akan seperti ini. Ini biasanya berlaku di editor manapun. Nah, 0,3, lalu kita gunakan elif pembelian Oke, sama dengan 500 di 23. Nah, sama dengan 500 dan N. Nah, kalau teman-teman perhatikan di beberapa editor sudah memberikan sudah memberikan tanda untuk mana yang sintak, mana yang variabel. Nah, teman-teman tinggal tulis saja pembelian. Yang kedua, pembelian. Nah, teman-teman lalu tinggal tambahkan 1. Dan tambahkan seperti ini. Nah, lalu kita bisa lihat
diskon sama dengan 0,2 lah, misalnya seperti ini. Jadi contohnya kita tambahkan lagi elif. Nah, elifnya kita tambahkan pembelian sama dengan katakanlah lebih dari sama dengan 100, 2, 3, dan pembelian, nah pembelian kurang dari sama dengan 500. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, lalu itu adalah diskonnya diskonnya 0,15. Nah, sekarang kita coba, kalau tidak ada kondisinya, berarti diskonnya adalah 0%. Ini adalah untuk kondisinya, jadi tidak ada diskonnya. Sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan di sini ada beberapa pernyataan dia menggunakan operator gabungan seperti yang tadi. Nah, lalu di sini, nah ini kan model diskonnya. Nah, lalu di sini di Python juga ada yang namanya kalau kita ingin melihat menggunakan semacam ini, biasanya kan di sini kita tambahkan di sini misalnya tambahkan di sini katakanlah pembelian sama dengan int input gini kan, isinya kan begini kan. Nah biasanya kan kita gini kan, misalnya gini. Nah lalu kita tambahkan di sini, misalnya saya tambahkan pembelian, saya tambahkan di sini harga sama dengan, langsung kita print dengan saja diskonnya. Print Anda mendapat diskon apa, misalnya gitu ya. Kita cuma untuk ngetes aja dulu. Misalnya kita jalankan gitu. Jumlah pembelian, misalnya kita jumlah pembeliannya adalah 400.000. 3. Nah, kira-kira maka Anda akan mendapatkan diskon 15%. Nah, kira-kira kan umumnya seperti ini ya untuk menulis sebuah inputan dengan pembeliannya. Tapi di Python kita juga mengenal apa yang namanya di sini teman-teman, ada yang namanya ternary operator. Nah, ternary operator itu dia bisa istilahnya menulisnya itu menjadi lebih singkat. Nah, selain bentuk percabangan itu di atas, kita juga memiliki sintak alternatif yang untuk menuliskan percabangan yang bisa disebut dengan ternary operator. Nah, misalnya kita punya sama nih, beli. Sama kayak tadi, beli sama dengan kita tambahkan inputnya. Nah, input, lalu tambahkan misalnya jumlah beli. Nah, di jumlah pembeli ini misalnya seperti ini. Nah, lalu teman-teman tinggal menambahkan aja diskon sama dengan 0,1 if pembelian lebih dari sejuta. 100.000, 100, 2, 3, else 0. Nah, ini bentuk lain dari model seperti ini. Kalau teman-teman menulis seperti ini mungkin menghabiskan banyak kolom atau banyak lain, kita bisa menulis dengan mode alternatifnya. Teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Nah, misalnya nih kita mau ngecek hasilnya, ya misalnya kita tambahkan coba print diskon Anda. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, kita jalankan aja. Misalnya jumlah belinya adalah supaya dapat diskon, jumlah belinya adalah harus di atas 100.000 misalnya. Nah, kita tambahkan, kita beli cuma 50.000.
Maka jika pembelian harusnya diskon sama dengan 0,1 jika pembelian lebih dari sorry. Iyalah, beda lah. Ini harusnya pembelian. sorry. Nah, misalnya cuma pembeliannya katakanlah 500. Nah, maka diskon Anda 0. Kenapa? Karena dia akan masuk di bagian sini. Yang di bagian seperti ini. Nah, kalau kita masukkan misalnya di jumlah beli kita adalah 200. 200 itu 23. Nah, maka Anda akan mendapatkan diskon 0,1. Nah, ini adalah model operator ternary. Jadi kalau teman-teman misalnya kita bisa menuliskan dengan model seperti ini, seperti biasa, atau kita bisa menuliskan dengan model ternary. Nah, mana ini yang menurut kalian mudah, itu bisa digunakan, tapi kembali lagi kita akan harus melihat yang namanya kasusnya. Kalau kasusnya memungkinkan itu mengharuskan kita menggunakan operator percabangan normal, ya kita gunakan saja percabangan normal. Sementara kalau kasusnya tidak memungkinkan kita menggunakan ternary, ya kita gunakan ternary. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, di sini next-nya kita akan masuk kita coba ternary yang lain. Ini kan ternary untuk yang conditional ya. Gimana kalau ternary itu ada ya kalau ternary itu ada alternatifnya, ya kita tinggal tambahkan lagi. Misalnya di sini diskon, ada alternatifnya 0,5 if pembelian lebih dari juta. Nah, sepertinya seperti ini, tapi nanti ini saya coba else 0-nya di gini. Sorry. Nah, kita bisa else if ada yang salah. Coba saya cek dulu ternary untuk yang berjenjang itu seperti apa sih, saya tiba-tiba lupa. Kira-kira untuk ternary-nya kita bisa gunakan yang seperti ini. Nah, kira-kira untuk ternary bisa seperti ini. Coba saya cek dulu ternary yang berjenjang. Saya hampir lupa. No. Langsung sih ya harusnya ya. Kita bisa gunakan ini else-nya tetap harus 2 kali ya. Nah, soalnya kalau tadi kita tuliskan if-nya di depan adalah salah, enaknya kita menggunakan kayak semacam Jupyter atau semacam VS Code, kan kita bisa lihat di situ ada kayak code intelijen ya, untuk kita bisa melihat kira-kira benar apa enggak sih. Jadi nanti kita tinggal cek kira-kira kalau ini udah benar, kita tinggal running aja. Nah, misalnya jumlah beli kita ini kita gedein lagi harusnya biar hasilnya kelihatan. Nggak mau. Saya stop dulu. Nggak mau dia. Nah, kita gedein lagi misalnya katakanlah 5 juta. Nah, maka dia akan masuk ke yang ini. Sementara kalau misalnya kita gunakan kira-kira seperti ini, dia langsung lulus. Nah, ini yang namanya operator ternary. Operator ternary ini memungkinkan kita mengecek bagaimana kalau misalnya kita ada penulisannya yang untuk mempersingkat penulisan. Nah, ini contohnya di sini. Nah, teman-teman seperti tadi yang kita ulangi,
kira-kira mana yang sesuai, yang lebih baik. Kita pakai ternary, boleh. Pakai yang model seperti biasa ini juga boleh. Kita tinggal sesuaikan case-nya aja. Cuma yang perlu teman-teman perhatikan, ternary kan penulisannya seperti ini. Jadi mungkin bagi beberapa orang itu akan, ini membuat saya bingung membaca. Nah, ini tinggal kita sesuaikan aja dengan case-nya. Oke, sampai sini. Nah, sampai operator ternary, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Atau masih mudah? Halo teman-teman. Aman, Pak. Aman. Masih muda ya? Ya. Oke, nanti kalau mungkin, nanti kalau berarti masih muda, nanti teman-teman bisa langsung mencoba sambil mencari latihan mandirinya deh. Oke, next. Lalu kita akan masuk ke dalam yang namanya exception, kesalahan input menggunakan exception handling. Nah, kalau misalnya nih di sini kita punya input, kita punya kategori usia seperti ini. Balita itu 0,5 tahun, anak-anak itu 11 tahun, 6 sampai 11 tahun, remaja itu 25 sampai 12 tahun, 15 tahun, dewasa itu segini, lansia itu segini. Nah, sekarang umumnya ya, kalau kita buat program, kita kan akan buat seperti ini nih. Kita gunakan di sini. Nah, misalnya di sini kita punya usia sama dengan int nt input. Nah, inputnya di sini misalkan kita gunakan masukkan usia Anda, misalnya seperti ini ya. Nah, umumnya kan kita gunakan kalau program seperti ini. If usia lebih dari sama dengan 5, dia akan ngeprint misalnya balita bawah 5 tahun. Nah, lalu misalnya kita punya elif, kita gunakan elif usia lebih dari sama dengan 6 and usia kurang dari sama dengan 11. Kita gunakan misalnya kita print dia sebagai anak-anak, kanak-kanak. Lalu misalnya kita gunakan lagi elif, kita punya usia lebih dari sama dengan 12 and usia kurang dari sama dengan 25, kita punya misalnya tadi itu namanya apa? Remaja ya, remaja. Oke, elif, nah kita punya misalnya usia lebih dari sama dengan 26 dan usia lebih dari sama dengan 45, katakanlah seperti ini, kita punya print dewasa. Else yang terakhir usia di atas, katakanlah di atas 45, kita punya misalnya print lansia. Nah, kan kita kalau ketika kita ingin membuat sebuah program umumnya seperti ini ya, ketika kita running, kita elif. Nah, misalnya kita ingin kita buat running sebuah program, misalnya seperti ini ya. Masukkan usia Anda. Katakanlah berapa nih? 50 misalnya gitu ya. Tadi kita masuk kategori lansia. Kita masukkan lagi misalnya kita masukkan 45, berapa? 3 misalnya gitu ya. Maka kita masuk balita. Lalu kita masukkan adalah 15. Kita masuk yang ke remaja. Nah, ini kan inputannya harus berupa angka ya. Misalnya nih, kita salah inputkan. Maka dia akan misalnya kita muncul usia DA. Maka dia akan muncul error seperti ini kan. Umumnya kan di program seperti itu ya. Terserah kalian menggunakan VS Code atau menggunakan idle pun atau menggunakan apa, maka mesti akan muncul itu. Nah, jadi di sini value errornya invalid retrieval for integer with base 10. Nah, ini kan error yang akan muncul. Nah,
kita akan mencoba menyembunyikan pesan error itu dengan menggunakan apa yang namanya exception handling. Nah, bagaimananya? Nah, nanti kita coba. Nah, cara penggunaan exception handling, nah sebenarnya itu sangat sederhana. Nah, teman-teman tinggal lihat ini aja nih. Nah, ketika setelah input, teman-teman bisa menambahkan apa yang menggunakan yang namanya try dan except. Nah, jadi misalnya di sini kita gunakan case yang ini aja ya. Misalnya di sini kita gunakan usia. Nah, lalu teman-teman tinggal gunakan semacam ini, try. Nah, lalu di kondisinya kita gunakan except. Nah, semacam ini. Nah, kita tinggal menggunakan try dan except. Nah, misalnya ya kita masukkan semacam ini kita gunakan case yang sama, kita lakukan di sini. Ingat Python itu perhatian sama tab-nya, jadi harus kita benarkan tab-nya. Nah, lalu semacam ini. Nanti ketika kita akan munculkan perintah yang salah, kita akan munculkan perintah katakanlah usia dalam format angka. Nah, misalnya seperti ini, kita bisa melakukannya dengan menggunakan seperti ini. Ketika kita jalankan, misalnya kita masukkan usia 15. Oke, let's see, normal ya. Kita masukkan usia, misalnya 3. Harusnya dia muncul usianya dalam base ini deh. Dia langsung masuk ke except-nya. Saya nyoba juga gitu, Pak. Mas saya bingung. Oke, sebentar. Apakah ini masalah editor? Sebentar, harusnya nggak masalah sih harusnya. Saya pakai di VS Code juga keluarnya sama, Pak. Keluarnya sama ya? Iya, error situ juga, Pak. Biasanya sih harusnya dia keluarnya langsung yang usia dalam format angka. Harusnya seperti coba dulu. Apakah efek dengan Python ya? Itu memang dikonversi. INT input masukkan usia Anda. Kan biar integer toh, Pak. Nah, kan harusnya ketika ini nggak masuk sini, dia tidak di integer, dia akan masuk ke except yang ini kan. Harusnya loh. Makanya ini kok dipodok gue jajal. Oh, jelas. Ada yang saya coba. Itu kan dia harusnya nggak apa-apa sih. Nggak masalah sih harusnya. Harusnya nggak masalah sih. Nah, ini kan cuman masalah nama-namaan doang. Samain aja. Coba. Samain dulu. Harusnya kan ini input, ini kan harusnya begini, try user. Terus kita konversinya di bawahnya ya. Usia sama dengan INT. Kita gunakan input user. Nah, kita coba usia 35. Oke, berarti mungkin ininya. Jadi harusnya seperti ini ya. Jadi kalau menurut saya sih harusnya mungkin dia akan nerima input ini dalam sebuah variabel, terus variabelnya harus dikonvert di dalam try-nya. Harusnya nggak masalah sih. Umumnya sih kalau kita dibaca pemrograman lain nggak ada masalah toh? Nggak ada masalah. Nggak tahu tuh. Kok aneh ya? Nah, umumnya nanti kalau teman-teman mencoba biar lebih kalau kita coba tadi kan kira-kira akan muncul error kan. Nah, kalau teman-teman biar nggak muncul error seperti ini, ya, kita bisa menggunakan amannya, kita gunakan gini aja deh, amannya ya. Tapi ini sebenarnya saya nggak tahu ini problemnya di mana. Itu tadi saya coba, Pak. Jadi kayak yang tadi input user sama dengan integer input itu ditaruh di bawah try, Pak. Tetap harus ditaruh di bawah try kan? Oh, enggak, tapi dijadiin satu nggak apa-apa, cuman ditaruh di bawah try. Oke, coba berarti misalnya gini ya. Ya. Oke, berarti gini. Iya. 20. Oke, nah kira-kira berarti memang ada proses untuk istilahnya untuk dia ngeceknya yang di bagian ini
dia harus di bawah try. Sementara kalau misalnya kita ingin menggunakan input itu di luar try, kita bisa hanya menggunakan perintah inputnya aja, lalu untuk misalnya untuk konversi segala macamnya biar aman teman-teman masukkan di dalam try. Kalau ini kan sama kan, dia dimasukkan di dalam try juga. Oke, thank you ya. Tadi siapa tadi? Iya, Pak. Oke, sip, thank you. Kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya fungsinya exception handling adalah kita bisa menampilkan ini aja sih, menampilkan pesan errornya ini aja. Kalau tadi kan pesan errornya yang tertulis adalah seperti ini kan. Error bla bla bla, traceback bla bla bla, link bla bla bla, langsung invalid server inter. Nah, ini kan kalau dalam sebuah program nanti program itu jadi yang lebih istilahnya program digunakan sebagaimana mestinya kan pesan error ini tidak akan langsung muncul, harusnya kan seperti itu. Jadi ada semacam error yang menutupinya. Jadi lebih kita nggak tahu dalaman-dalamannya ini errornya di sebelah mana. Kalau jadi kita menggunakan exception handling, jadi kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, kira-kira semacam ini untuk apa istilahnya namanya exception error istilahnya apa sih exception handling. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya try dan except. Intinya cuma itu aja. Yang perlu diperhatikan lagi, kalau kita menggunakan ada inputan, teman-teman bisa menggunakan model seperti ini. Kalau teman-teman ingin inputannya di luar seperti ini, lalu ketika dari inputan itu ada konversi atau ada segala macamnya, diharap dimasukkan di dalam try-nya. Nah, sementara kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan yang model seperti ini, langsung ada inputan dan ada konversinya, teman-teman bisa masukkan langsung ke dalam try-nya. Dua bentuk ini mana yang diizinkan, mana yang benar, mana yang diperbolehkan dalam praktikum, semuanya diperbolehkan kok. Yang penting kita tahu, oh ini try-nya di sini, exception-nya di sini. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Seperti biasa kalau dalam programming banyak jalan menuju Roma. Jadi teman-teman kita bisa gunakan inilah, kita bisa gunakan inilah. Nah, semacam itu. Nah, ini untuk yang try dan except. Nah, ini hampir sama. Ini kan hasilnya sama menentukan usia. Nah, lalu kita masuk ke dalam kegiatan praktikum kita. Nah, kegiatan praktikum ini ada contoh 31. Masalah kegiatan praktikum dilakukan sebagai berikut. Masalah yang dibutuhkan pertambangan, input pengguna dengan penggunaan try except. Ya, di sini kita fokus pada try except-nya. Nah, untuk masalah-masalah contohnya misalnya di sini kita ingin menentukan demam atau tidak. Nah, buatlah sebuah program yang meminta input suhu dari pengguna. Kemudian program akan menentukan pengguna mengalami demam atau tidak. Kriteria demam jika suhu tubuh lebih besar atau sama dengan 30 derajat Celcius. Alur programnya dapat kita nyatakan dalam potongan flowchart pada gambar 3.5. Nah, ini gambar 3.5 mengenai potongan flowchart. Nah, mungkin bagi yang belum tahu, ini kira-kira kita punya input suhu, nanti suhunya berapa, ketika kita cek suhunya lebih dari 38, maka dia akan dianggap demam, tapi ketika tidak akan dianggap tidak demam. Nah, nanti detail-detail flowchart ini sebenarnya akan dibahas di materi Alpro kelas itu minggu depan. Kalau minggu depan kita akan belajar flowchart ini. Kira-kira nanti semacam ini. Setiap program itu pasti ada pseudocode dan ada flowchart-nya. Nah, kira-kira nanti flowchart-nya seperti ini. Nah, hal pertama yang perlu teman-teman pikirkan adalah inputnya apa. Inputnya misalnya tadi inputnya adalah berupa suhunya. Suhunya itu bisa dikatakan misalnya suhu adalah kita lihat adalah suhunya dalam berupa angka. Maka teman-teman ini tinggal masukkan. Dari deskripsi tadi kita tahu informasi besarnya suhu. Masalah demam atau tidak memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu suhu lebih dari 38 dan tidak demam. Berarti kriteria untuk demam sudah diketahui, yaitu suhu lebih dari sama dengan 38. Nah, kalau kita sudah tahu kondisinya semua, lalu kita tinggal masukkan hasilnya kira-kira seperti apa. Nah, ini pseudocode-nya, demam, misalnya cara lain ini untuk penentuan kriterianya, misalnya demam, sekian, dinyatakan dalam bentuk suhu lebih dari 38.
tidak demam, berarti 37 sampai ke bawah sekian dapat dinyatakan dengan suhu kurang dari 38. Bisa juga bentuk suhu sama dengan kurang dari sama dengan 37. Nah, ini kira-kira programnya seperti ini. Nah, misalnya kita coba programnya, misalnya kita punya suhu sama dengan input INT input. Nah, kita tuliskan aja suhunya berapa. Masukkan suhu tubuh. Ini kayak kalau kita teman-teman lihat termometer COVID ya. Back end-nya itu seperti ini. Ini depannya kayak apalah gitulah. Tinggal dimasukkan sensor atau segala macam. Nah, tinggal gunakan if suhu sama dengan lebih dari sama dengan 38, misalnya gitu 38, maka print Anda demam. Oke, lalu kita misalnya kita gunakan else print tidak demam. Nah, kita bisa gunakan misalnya seperti ini. Nah, ketika kita running, misalnya kita running kurang titik 2. Maaf. Nah, misalnya suhu tubuhnya 15, tidak demam. Suhu tubuhnya 40, nah ada demam. Nah, kira-kira semacam ini untuk yang kita bisa gunakan yang di sini. Nah, lalu ini untuk yang kasus yang demam atau tidak. Lalu next case-nya kita bisa masukkan yang kasus positif atau negatif. Nah, di sini kita punya misalnya sebuah program dapat menentukan apakah bilangan yang dimasukkan oleh pengguna, bilangan positif, bilangan negatif, atau 0. Contoh inputnya dapat dimasukkan tabel 3.3. Kita kembali ke tabel 3.3 ini, inputnya, outputnya positif. Input 28, output positif. Input minus 90, output negatif. Input 2000, output positif. Input 0, output 0. Nah, ketika kita lihat tahu outputnya ini, kita bisa tentukan nih kira-kira, oh ini kriterianya apa aja sih? Kita bisa tentukan kalau positif itu kriterianya input bilangan lebih dari 0. Negatif input bilangan kurang dari sama dengan 0. Sementara kalau 0 itu input bilangannya adalah sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa buat satu programnya. Nah, ini contoh programnya. Misalnya kita gunakan di sini bilangan. Nah, kita gunakan semacam ini, input. Nah, kita tinggal masukkan aja. Masukkan suatu bilangan. Nah, semacam ini. Kita tinggal gunakan if bilangan di 0. Kita print positif. Nah, elif bilangan kurang dari sama dengan 0, kurang dari 0 itu kita gunakan sama dengan print negatif. Nah, misalnya kita gunakan elif bilangan sama dengan 0. Nah, ini biar masih. Nah, kita coba. Nah, kita gunakan print nol. Nah, semacam ini kita bisa gunakan ini dengan cara yang lebih mudah. Kalau kita running, input. Nah, misalnya seperti ini kita masukkan bilangan 50, maka bilangan positif. Taruh baru deh, sama dengan. Nah, kita masukkan bilangan minus 98. Nah, negatif. Nah, kita gunakan test case yang ini deh. Kita gunakan 28 0.
maka dia akan menampilkan bilangan 0. Nah, ini kita bisa gunakan ini untuk menambahkan aturan-aturannya di sini. Nah, misalnya kita masukkan bilangan sama dengan 13. Kira-kira apa yang muncul? Halo, teman-teman, kira-kira apa yang muncul? Nggak bisa, Pak. Error, Pak. Error, Pak. Nah, oke. Nanti tugas teman-teman, kalau setiap kita ada input seperti ini, teman-teman tambahin exception handling ya. Nah, itu yang bisa teman-teman kerjakan. Nah, teman-teman tinggal tambahin exception handling untuk supaya tidak ada errornya. Nah ini yang kita masuk ke contoh ke 3.3, yaitu kita akan menentukan nilai terbesar. Nah, buatlah sebuah program. Saya zoom dulu. Mana tadi? Buatlah sebuah program yang meminta 3 input bilangan dari pengguna. Kemudian akan menampilkan bilangan yang terbesar dari ketiga input tersebut. Oke, intinya 3 input bilangan menampilkan bilangan yang terbesar. Nah, ini case-nya, caranya untuk menangani masalah ini, misalnya kita buat 3 bilangan itu dalam 3 variabel. Di sini dia menggunakan variabel A, B, C. Bilangan terbesar berarti ada 3 kemungkinan, yaitu bisa A, bisa B, atau bisa C. Nah, dari mana kita tahu bahwa A yang terbesar? Nah, misalnya nih kita ingin memasukkan bilangan yang terbesar, kita kriterianya, misalnya bilangan A terbesar adalah jika A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C. B sama dengan B yang terbesar jika B lebih besar dari A dan B lebih besar dari C. Sementara C akan jadi bilangan yang terbesar jika C lebih besar dari A dan C lebih besar dari B. Nah, kita bisa harus tentukan ininya dulu, mana nih yang akan kita gunakan. Ini untuk 3 bilangan. Gimana kalau 4 bilangan, kalau 5 bilangan ya. Semua punya input dan aturannya masing-masing. Nah, setelah kita tahu rumusnya kondisionalnya ini, lalu kita bisa bikin programnya seperti ini. Nah, kita coba akan bikin programnya. Nah, sementara untuk latihan mandiri ini saya tidak akan menampilkan exception handling karena di latihan mandiri, di latihan praktikum kelas saya tidak akan menampilkan exception handling karena latihan mandirinya teman-teman diminta mengerjakan 3 ini menggunakan exception handling. Nah, exception handling ini nanti bisa teman-teman gunakan mana yang kira-kira ini caranya seperti apa sambil teman-teman berlatih. Nah, sekarang kita coba misalnya di sini kita punya misalnya kita punya 3 bilangan A. Kita gunakan input. Nah, masuk bilangan ke 1. Nah, bilangan pertama deh. Pertama. Nah, ini karena hampir sama, saya copy paste aja, tapi kalau teman-teman mau mengetik dari awal itu lebih baik. C bilangan kedua, bilangan ketiga. Nah, misalnya kita punya input seperti ini. Nah, lalu kita atur aja kriterianya. Misalnya kita gunakan if A, tadi kriterianya adalah A lebih besar dari B dan B A lebih besar dari C. Nah, berarti kita gunakan A lebih besar dari B and A lebih besar dari C. Nah, maka print, sorry, P-nya kecil, print terbesar adalah A. Nah, semacam ini. Lalu kita misalnya kita punya kondisi yang lain nih, kita gunakan yang lain elif B lebih besar dari A and B lebih besar dari C. Nah, kita gunakan berarti kan yang print terbesarnya adalah sekarang yang adalah B. Nah, kalau kita gunakan elif
lagi kita gunakan untuk menentukan yang C lebih besar dari A, N, C lebih besar dari B. Maka perimeter besarnya adalah ini yang C, ini yang B. Sorry, ini ada huruf B besar, harusnya B kecil. Ingat, penamaan variabel besar kecilnya berpengaruh. Nah, kira-kira seperti ini, kita coba jalankan. Misalnya kita punya bilangan pertama 1, bilangan kedua 2, bilangan ketiga adalah 3. Maka yang terbesar adalah bilangan yang ketiga. Nah, misalnya kita punya 8, 9, 10, berarti yang terbesar adalah ketiga. Kita punya 88, kita punya 5, kita punya 2, sama kita punya 14. Maka yang terbesar adalah 88. Nah, ini aturannya. Gimana kalau misalnya kita punya semacam ini, 8, 2, 8. Nah, dia tidak akan muncul karena ada dua bilangan yang dianggap sama. Nah, ini nanti mungkin teman-teman tinggal menambahkan aturannya, tidak boleh ada dua bilangan yang sama, atau misalnya seperti itu. Nah, kayak kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu untuk praktikum kita kali ini. Nah, nanti untuk latihan mandirinya, teman-teman mungkin bisa mengerjakannya. Yang pertama, berlatihnya. Yang pertama, latihan mandiri 31, implementasikan penanganan kesalahan input dari program pada contoh 31, 32, dan 33. Teman-teman diminta menggunakan exception handling untuk contoh yang tadi. Misalnya, input harus berupa angka semua. Input tidak boleh huruf. Nah, lalu implementasikan percabangan pada contoh 32, positif negatif menggunakan ternary operator. Nah, ternary operator adalah operator yang bisa disingkat, yang kira-kira bisa untuk menulisnya lebih cuma satu baris cukup untuk menulis satu percabangan. Nah, lalu di sini yang ke-33, misalnya latihan 33, buatlah sebuah program yang dapat menampilkan jumlah hari dalam satu bulan di tahun 2020. Program akan meminta pengguna memasukkan nomor bulan, kemudian program akan menampilkan jumlah hari pada bulan tersebut. Sebagai contoh, perhatikan inputnya. Inputnya misalnya bulan 1-12, inputnya 7, maka jumlah hari 31. Nah, lengkapi program tersebut dengan penanganan kesalahan jika pengguna memasukkan bulan yang salah. Penanganan kesalahan dalam bentuk memunculkan pesan bahwa bulan yang diinputkan oleh pengguna tidak valid. Nah, ini untuk yang exception handling-nya juga bermain. Nah, lalu yang ke latihan 34, sebuah program meminta memasukkan ketiga panjang sisi suatu segitiga. Berarti ada 3 bilangan. Ketika sisi segitiga tersebut semuanya sama. Tampilkan pesan 3 sisi sama jika jika ketiga sisi segitiga tersebut semuanya sama, maka program akan menampilkan pesan 3 sisi sama. Jika hanya ada 2 sisi yang sama panjang, tampilkan pesan 2 sisi yang sama panjang. Jika tidak ada yang sama, maka tampilkan pesan tidak ada yang sama. Nah, contohnya kita punya semacam ini, misalnya test case-nya 14, 18, 11, tidak ada yang sama. Lalu misalnya test case-nya kita isi 22 semua, 3 sisi sama. Masukkan sisi 8, 9, 8, maka 2 sisi yang sama. Lalu teman-teman diminta untuk melengkapi dengan penanganan kesalahan, exception handling, jika pengguna memasukkan input yang tidak valid. Nah, kira-kira ini untuk latihan mandirinya, teman-teman bisa mulai berlatih mengerjakannya. Nanti jika ada yang kesulitan, teman-teman bisa mulai bertanya. Nah, kira-kira begitu. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo, teman-teman? Adakah yang mau ditanyakan? Mau tanya, Pak. Gimana? Oh, ada yang chat. Kalau itu yang apa namanya? Yang ternary, Pak. Apa tadi? Ternary. Ya, itu berarti kalau misalkan tadi kan kalau yang dicontoh itu kan dia Pak menentukan diskon ya, Pak ya.
Ya, Nah, itu berarti lah kalau misalkan itu nanti kita kan ngeprint langsung, Pak. Misalkan kan nanti kan misalkan inputnya N itu input gitu ya, Pak. hmm, Nah, kalau dalam bentuk if else kan berarti kan if N-nya itu lebih besar dari 0, maka kan dia print positif gitu ya. Nah, oh, kalau misalkan itu kalau di ternary itu berarti langsung nanti setelah kita input nanti langsung maksudnya bawahnya itu langsung print gitu, Pak. iya Atau dong. gimana? Ah, Berarti kan kalau misalnya nih kita contohnya gini ya. Tadi contoh tenarinya mana? Tenary. Eh, halaman 5, Pak. waktu ini nggak ada halamannya itu Atas lagi kan. lagi ya. Nah, misalnya gini ya. Misalnya gini. Tadi ini kita gunakan yang ini deh. Misalnya gini. Tadi yang mana yang pakai tenary? Ini ya. Ini kan. Nah, misalnya kamu mau ngeprint ya. Ini kan. Diskon 0,1 gitu kan. Nah, misalnya kamu mau ngeprint gitu, kamu tinggal masukin gini aja, print, misalnya gini, diskon 0,1, terus print, Anda dapat diskon. Kok tiba-tiba keyboard saya, Anda dapat diskon. Nah, jadi tinggal dimasukkan diskonnya berapa. Anda Kalau dapat langsung diskon, bisa, Pak. gimana? Jadi langsung nggak usah pakai diskon sama dengan 0,1 gitu, Pak. Nah, ini kan karena tadi kan contohnya cuma dia mau apa? Kan diskonnya berbeda-beda, atau kalau misalnya Anda mau langsung diskon sama dengan print kan bisa. Nah, misalnya mau langsung seperti ini juga bisa. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus ya. Karena gini. Nah, ini yang pertama, cara pertama, misalnya kita running. Oh, loh, coba. Harusnya, sebentar. Diskon 0,1, harusnya diskon, Anda dapat diskon, print diskon sama dengan Anda dapat diskon. Tiba-tiba nulis Anda dapat diskon jika pembelian lebih dari ini dan ini. Nah, nanti tinggal dimasukkan nominal diskonnya. Coba kita running. Misalnya 523 Anda dapat diskon. Misalnya kita nggak dapat diskon. Kalau nggak dapat diskon, kita mau coba dulu. Lalu itu variabel diskon di depan buat apa ya, Pak? Nah, kalau di Tenary, dia untuk menandakan misalnya ini di diskonnya, ini di apanya gitu, untuk menandakan. Sebenarnya nggak pakai juga nggak apa-apa ya, Pak? Kalau misalkan itunya. Nah, kita coba. Gimana kalau kita coba? Nah, misalnya kita coba kurang dari, misalnya kita coba dulu aja 100. Nah, kita coba aja. Nah, ini kita hilangin. Oh, bisa sih. Nah, sorry, ini malah yang bawah yang ngeklik. Nah, 5. Anda dapat diskon. Oke, tapi harusnya nanti kalau harapannya nanti kan diskon itu digunakan untuk misalnya diskonnya kita ingin hitung diskonnya berapa. Cuma nanti berarti Oh iya, berarti nanti kan harus dikalikan sama pembelian lagi gitu Mas. misalnya Oh, gitu iya, ya. iya. Cuma nanti tinggal teman-teman utak-utik caranya gimana. Ini kan Tenary kalau untuk menentukannya seperti ini, teman-teman bisa menentukan seperti ini sih. Nanti kira-kira mana yang menurut teman-teman lebih mudah. Ini yang Tenary. Kasih, Pak. Ada yang mau tanyakan lagi? Halo?
Halo teman-teman, ada yang mau tanyakan lagi? Halo? Halo? Halo teman-teman. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Udah ya. Nah, jadi intinya pertabangan kita tinggal menggunakan case-nya seperti apa, kita bisa gunakan itu nanti. Yang penting teman-teman ngerti, aku ingin bikin percabangan apa sih? Kondisinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, berarti harus punya berapa role? Kalau punya satu role, kita gunakan yang kondisional atau yang biasa. Kalau kita gunakan yang alternatif, kita bisa gunakan yang chained. Begitu mungkin. Nanti tinggal yang penting adalah teman-teman jangan lupa kalau ketika itu berhubungan dengan input output, jangan lupa menambahkan yang namanya exception handling. Mungkin begitu. Pak Dani mungkin ingin menambahkan sesuatu. Halo Pak Dani. Mantap jiwa. Halo Pak, mau menambahkan sesuatu Pak? Saya stop share dulu. Mungkin tips sedikit aja sih ya. Maksudnya ketika kalian membuat if gitu ya, conditionnya itu biasakan kalau memang ada lebih dari misalkan A dan B dan C dan E. Nah, itu atau mungkin ada kombinasi antara A, N, dan OR, itu kalian gunakan kurung. Walaupun running-nya kan N sama OR running duluan yang mana? Ada ingat nggak? N. N OR? Dan Pak, dan. Gimana? Yo. N ya? N. Oke. Nah, walaupun running duluan yang N, tetapi kan ibarat kata penggunaan kurung tuh sangat membantu dalam kalian membuat statement. Mungkin kalau di Alpro ini mungkin percabangannya itu tidak terlalu kompleks. Misalkan hanya perlu satu N dan satu OR. Gitu udah selesai statementnya. Tapi kadang nanti lama-kelamaan kalian akan coding itu lebih kompleks lagi. If di dalam if, kemudian dalam satu if statementnya banyak. Jadi ada berapa N, ada berapa OR. Nah, itu kalian biasakan mungkin menggunakan kurung itu akan sedikit banyak membantu. Itu aja sih. Oke, berarti memang penggunaan tanda kurung lebih enak bacanya juga. Dan lebih enak begitu. Bacanya lebih enak sih terutama. Itu dari saya sih, Pak. Saya rasa tadi materi juga sudah komplit. Tinggal masalah kebiasaan aja coding tuh. Ya kan, Pak? Yoi, masalah tadi saya agak lupa karena kemarin berapa hari coding pakai C# butuh tanda kurung tuh asem lali. Ternyata di Python tidak ada tanda kurung kalau untuk if-nya. Ya, itu cuma masalah kebiasaan. Iya, saya juga masih terbiasa dengan PHP sih. Jadi larinya biasanya pakai kurung-kurung itu. Untuk if, untuk kalau makanya nanti tiba-tiba habis if langsung tanda kurung, oh nggak ada ding bali. Ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman nanti tinggal terbiasa dan kira-kira teman-teman bisa gunakan case-nya yang mana. Yang penting bentuknya tahu dulu kita ingin percabangan seperti apa, operatornya seperti apa, itu harus bisa di pseudocodekan dulu atau bisa di tekan dulu itu lebih baik. Atau bisa di intinya teman-teman bisa tahu guideline-nya dulu lah lebih baik. Begitu. Oke, begitu teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan lagi? Terakhir? Sebelum ditutup ada pertanyaan lagi? Halo. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sekian dulu kuliah kita kali ini. Jangan lupa kalian nanti hari Kamis ada unguided. Unguided-nya pasti berhubungan dengan if dengan pertabangan lagi, jangan lupa, dan juga jangan lupa latihan mandiri dikerjakan untuk teman-teman berlatih kira-kira nanti pertabangannya seperti ini. Begitu, mungkin sekian dulu kelas kita kali ini. Kita ketemu lagi berarti hari ya. Minggu ini
materinya masih percabangan ya Pak? Berarti nggak campur sama perulangan ya Pak? Belum. Oh, perulangan sama percabangan beda ya Pak? Beda. Maksudnya beda dibahasnya tuh pada minggu yang beda gitu maksud saya Pak. Iya, pada minggu yang beda. Teman-teman bisa lihat di mana di Moodle, saya share screen ya. Nah, teman-teman bisa lihat di Moodle. Jadi minggu depan kita belajar tentang minggu ini kan kita belajar tentang percabangan. Minggu depan kita belajar tentang modular. Apakah itu modular programming? Dan nanti kita lihat. Nah, lalu teman-teman minggu depannya lagi kita belajar perulangan. Nah, perulangan itu ada dua, yang perulangan biasa dan perulangan kompleks. Nanti itu apa? Jadi teman-teman bisa lihat itu gimana segala macamnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di Moodle ini ada videonya. Teman-teman kalau ingin menonton silakan. Nah, teman-teman tonton aja. Jadi ini dia menjelaskan videonya mengenai conditional execution. Nah, ini yang menjelaskan adalah yang membuat bukunya. Bukunya ini kita ambil dari PY4A, Python for Everybody. Nah, gitu. Nanti kira-kira semakin banyak yang teman-teman material yang teman-teman dapatkan, semakin banyak material yang teman-teman bisa, oh ini seperti ini akan semakin menambah, istilahnya menambah wawasan teman-teman dalam coding semacam itu. Dan juga jangan lupa selain membaca dan melihat adalah harus praktek. Karena coding itu harus dicoba. Begitu untuk tadi yang bertanya. Hari ini kita masih percabangan, nanti perulangannya akan ada minggunya sendiri. Jangan khawatir, semua ada masanya. Oke, begitu teman-teman. Nah, baik Pak, terima kasih Pak. Sip. Nah, oke, yang lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kelas bisa kita akhiri. Saya stop.